Shalom untuk kita semua, dimanapun saudara berada pada kesempatan ini. Semoga saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang tertulis dari Matius 5 ayat ke-14 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa Perang Dunia Kedua, suatu ketika di malam yang gelap, ada 6 pesawat tempur dan 6 pilot terbang di atas lautan Atlantik dengan maksud untuk mengebom kapal selam musuh. Saat 6 pesawat itu sudah terbang dari kapal induk, dengan segera semua lampu di kapal induk dimatikan untuk menghindar dari pengamatan dan serangan musuh. Dan setelah beberapa saat lamanya, para pilot ini bermaksud untuk kembali ke kapal induk karena mulai kehabisan bahan bakar. Tapi mereka tidak melihat adanya cahaya lampu dari kapal. Mereka segera mengontak dengan radio dan meminta agar dinyalakan lampu supaya mereka bisa tahu di mana lokasi kapal induk dan dapat mendarat. Namun permintaan mereka itu ditolak. Petugas kapal induk mematikan alat komunikasi yang dihubungkan dengan radio supaya tidak bisa dihubungi lagi, karena kapal induk tersebut takut dan menghindar dari serangan rudal dari musuh. Akhirnya 6 pilot dan pesawatnya itu terjatuh di lautan dingin Atlantik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang terpenting dari kisah ini buat kita adalah betapa pentingnya sebuah cahaya yang kecil dalam kegelapan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Mungkin kita merasa diri kita tidak berdampak, tapi sebenarnya keberadaan kita mempunyai dampak bagi orang lain meskipun kita tidak menyadarinya. Dampak kita adalah bagaikan cahaya terang kecil yang menerangi kegelapan dunia ini. Orang-orang yang melihat kehidupan kita mungkin tidak akan memberitahukannya, tetapi mereka mendapatkan pengaruh yang baik dari kita, dari cahaya terang Yesus Kristus yang terpancar dari kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajak kita agar terang kita menyala dan bercahaya melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, agar orang melihat dan memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadilah terang yang terus bercahaya dalam kegelapan dunia ini. Tetaplah berbuat baik, lakukanlah kehendak Tuhan, hiduplah dalam kasih Kristus, dan jangan kita lupakan untuk selalu berada dalam sumber terang itu, yaitu firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah terang bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, dan firman itu adalah Kristus yang menerangi di setiap kehidupan kita semua. Sebagai umat Kristen yang sudah memutuskan untuk mengikut Kristus, marilah kita juga memancarkan terang yang telah diberikan Tuhan kepada kita,
yang telah ditanamkan Tuhan dalam hati kita melalui iman kita. Kita sudah diselamatkan dari dosa kita. Kita sudah diampuni dari segala dosa-dosa kita. Dan selayaknya lah kita menunjukkan kuasa Tuhan Yesus Kristus kepada sekitar kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menjadi terang. Jangan takut dan jangan merasa kecil jika terang yang kita miliki adalah kecil. Karena sekecil apapun terang sangat berarti pada kegelapan. Tuhan Yesus Kristus adalah terang yang sudah datang dalam kegelapan dunia ini. Dan kita semua anak-anaknya dijadikan terangnya untuk bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Amin.